إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجئ قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengannya beliau kemudian mewasiatkan kepada umat ini, mengingatkan kepada umat ini akan kerinduan mereka dan ingatan mereka akan kematian dan kerinduan mereka akan kampung akhirat suatu hari nanti. Dengannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis yang dinukil oleh Imam Ashabus Sunan, di antaranya Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sang pemutus kelezatan. Dialah kematian, sang pemutus kelezatan sejati yang ketika datang tak mampu diundurkan ataupun dimajukan sedikit pun. Dialah kematian yang tidak pandang siapa anda. Dialah kematian yang siap datang menjemput siapa saja di antara mereka yang telah ditetapkan kematiannya. Itulah kematian yang akan datang menjemput setiap di antara kita. Dan kita semua, Allah Subhanahu wa taala telah mencap sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah suatu momok yang mengerikan bagi mereka yang ingkar akan kematian tersebut. Kematian akan menjadi bumerang yang menakutkan dan mengerikan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kematian menjadi suatu yang dirindukan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu bahwasannya kematian adalah awal dari langkah pertama mereka akan mencicipkan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan busyrah kepada mereka, kabar gembira kepada mereka ketika di awal-awal kematian mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat mulai datang, maka memberikan kabar gembira dengan mengatakan bahwasannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam syurgaku.
Inilah yang dirindukan sebagai setiap mereka yang beriman kepada Allah dengan keridhaan dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka dan taufik yang kemudian mereka diberikan kenikmatan di awal-awal kematian sampai mereka masuk ke dalam syurga suatu hari nanti. Itulah kematian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mampu ada di antara makhluk yang bersembunyi darinya, berlari darinya, mengundurkannya, bahkan membuat benteng untuk bersembunyi di balik benteng-benteng kokoh sekalipun. Kematian akan datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan datang menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun, kematian akan datang menjemput kita. Maka pikirkan suatu hari nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut telah Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka sadar bahwasannya mereka semua akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang amat sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik alam semesta ini. Itulah kematian dan itulah keadaan kita yang akan dirasakan oleh setiap makhluk di dunia ini, termasuk jin dan manusia sekalipun. Mereka akan didatangi oleh yang namanya kematian. Namun kematian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi bumerang dan momok yang mengerikan bagi mereka yang bertakwa. Dengannya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mewasiatkan kepada para murid-murid dan para pengikutnya, sebagaimana dikutip dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasannya tazawwadu minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekal dirilah engkau dengan ketakwaan, karena engkau tidak tahu ketika malam datang menutupi siang, tidak ada jaminan bahwasannya anda akan hidup untuk hari esok. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak para pemuda yang pagi dan sore harinya masih tertawa terbahak-bahak, akan tetapi sayang seribu sayang, keesokan harinya kain kafannya telah disediakan tanpa dia sadari. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadari. Betapa banyak para pengantin baru yang dipersiapkan untuk bertemu dengan pasangannya masing-masing, akan tetapi sayang seribu sayang, ruh-ruh mereka dicabut sebelum berlangsungnya malam pengantin baru. Wa kam min saghirin yurtaja tula umrihi wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatul qabri. Betapa banyak bayi-bayi mungil yang baru saja dilahirkan, akan tetapi sayang seribu sayang, keesokan harinya tubuh bayi yang mungil tersebut ditutupi dengan kegelapan kubur. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin asa min ad-dahri. Betapa banyak mereka yang sehat meninggal secara tiba-tiba, dan betapa banyak mereka yang sakit bertahun-tahun justru kematian belum datang menjemput mereka. Itulah kematian yang menjadi teka-teki dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang mampu menebaknya dan tak ada yang mampu mendugahnya. Mungkin kita dapat melihat tanda-tanda kematian tersebut dengan bertambahnya usia dan memutihnya rambut, tapi tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan dan di mana ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Abul Atahiyah rahimahullahu taala mengingatkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa menyiapkan amalan saleh agar menjadi kunci kebahagiaan dan keberhasilan suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggambarkan suatu keadaan yang dirindukan, dan dalam keadaan mereka yang dirindukan bersedih, dan kemudian beliau menggambarkan suatu keadaan perpisahan yang menyedihkan dan membahagiakan. Beliau mengatakan bahwasannya waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumin mautika dhahikan masrura. Ketika ibumu melahirkan engkau wahai anak cucu Adam, engkau terlahir dalam keadaan menangis, dan orang-orang di sekelilingmu tertawa berbahagia menyambut kedatangan dirimu yang menangis itu.
Fa'mal li nafsik, maka kerjakanlah amalan-amalan saleh untuk kepentingan dirimu sendiri. Antakuna idza bakau fi yaumin mautika dhahikan masrura, agar kelak ketika mereka menangis karena kematianmu, agar kelak ketika mereka menangis karena kematianmu, sedangkan engkau tertawa berbahagia dengan syurga yang Allah sambutkan untuk dirimu. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum akhir dari Ramadan ini, kita jadikan renungan, boleh jadi kematian itu sebentar lagi. Boleh jadi kematian itu sebentar lagi. Maka bersegeralah dalam amalan-amalan saleh, karena kematian tidak pernah menunggu masa taubatmu, dan kematian tidak pernah menunggu ketika masa engkau menjadi saleh. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamdan, wa syukru lahu syukran syukran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang yang sadar bahwasanya ia akan kembali kepada Allah, maka ia akan menyiapkan dirinya dengan berbagai amalan-amalan saleh. Terkhusus kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ramadan mengajarkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersegera dalam kebaikan, menjadi hamba yang kembali menyagari dirinya, menyemangati dirinya untuk kembali menjaga salatnya. Ketika Ramadan datang, kita berbondong-bondong untuk semangat salat tarawih. Maka ketahuilah, salat 5 waktu itu jauh lebih penting, karena betapa banyak para penghuni neraka yang menyesali ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka karena perkara salat yang mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dicampakkan di dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu tidak termasuk mereka yang menjaga salatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan 2 kaum yang hina, dan ciri-ciri mereka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang setelah generasi-generasi terbaik, khalfun, suatu generasi yang ciri-ciri mereka berjalan kepada kehancuran. Yang pertama, adaa'us shalah, mereka lalai dengan salatnya, tidak menjaga salatnya. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat tentang dunia-dunia mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka sungguh mereka akan dihinakan suatu hari nanti. Maka ketika kita mendengarkan ayat-ayat ilahiyah seperti ini, maka menjadi penggugah bagi kita, jangan sampai kematian itu datang ternyata kita tidak termasuk mereka yang menjaga salat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu orang yang sadar bahwasanya akan kembali kepada Allah, ia memaksimalkan dirinya dengan kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan untuk mengerjakan amalan-amalan saleh, karena setiap mereka akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Beliau mengatakan, timbang-timbanglah, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah amalan kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan takar-takarlah amalan-amalan kalian sebelum yang menakarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat yang mulia pula, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak doa di dalamnya. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا